Jadi dalam video ini aku mau ngobrolin tentang kerjaan, gimana untuk mendapatkan pekerjaan di Singapura. Karena ini banyak banget ya pertanyaan dari kalian masuk di DM Instagram aku ya. Banyak yang nanya, Kak gimana sih caranya mau kerja di Singapura gitu. Aku pengen banget kerjanya. Ada juga yang laki-laki bertanya, gimana ya caranya kalau laki-laki mau kerja di Singapura gitu. Ya menurut aku gini, kalau menurut aku kalian itu coba-coba aja cari itu di di Google, atau ada itu yang app untuk untuk mencari pekerjaan ya. Coba kalian searching gitu, tenaga kerja apa yang dibutuhkan di sini gitu, sesuai dengan ijazah kalian gitu. Ya yang pasti nomor satu ya, kalau misal kalian di sini mau kerjanya mau kerja kantoran, ya pastinya ijazah ya. Ijazahnya itu kalian kuliahnya sampai kuliah apa gitu. Tapi yang itu nomor dua ya. Yang nomor satu itu adalah bahasa Inggris gitu. Kalian bisa menguasai bahasa Inggris, itu nomor satu untuk kerja di sini. Dua yaitu ijazah ya. Jadi kalau dua itu kalian udah bisa, sepertinya bisa aja untuk kerja di sini gitu. Atau kalian mencari lowongan dari Indonesia sebagai maksudnya bekerja di kedutaan ya, kedutaan Indonesia yang ada di Singapura, itu bisa juga ya kan. Terus kalau misalnya kalian mau datang ke sini langsung, terus kalian mau mencari pekerjaan di sini, itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kalian mau datang ke sini terus mau cari pekerjaan di sini, itu nggak bisa gitu, nggak semudah itu gitu. Banyak banget itu susah lah pokoknya. Nggak usah kan kalian mau kerja nggak usah kalian mau datang ke sini mau cari kerja gitu ya, mau liburan aja, mau liburan aja itu susah masuk sini gitu. Banyak sekali pertanyaannya di imigrasi. Terus kalau kalian misalnya ditawarin kerjaan nih sama orang Singapura, kamu mau nggak kerja di Singapura gitu, mungkin 3 minggu, 2 minggu atau 1 minggu gitu ya. Terus kamu pulang lagi ke Indonesia gitu dengan gaji segini. Menurut aku ya, kalau menurut aku jangan. Kalau kalian laki, kalian nggak ketangkep. Tapi kalau kalian bad luck, ya kalian kena tangkep gitu. Jadi kalau menurut aku, mau kerja di sini, carilah yang betul-betul memang kalian bisa mendapatkan pekerjaan di sini. Itu bukan karena dari orang yang ayo yuk kerja di Singapura berapa hari gitu. Kita nggak tahu apa dikasih kerjaan apa ya kan. Kalau misalnya Singapura ini very dangerous kalau yang namanya kriminal ya gitu. Maksudnya ibaratnya kalian kalau kalian ilegal kayak gitu, pastinya jadi kriminal ya kan. Ya mending kalau dipulangin. Kalau di penjara di sini gimana, terus didenda segala macem ya kan. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian berangan-angan untuk bekerja di sini, seperti video kemarin ya, aku bilang gajinya gede, biaya hidupnya juga gede guys ya. Sama aja gitu kalian di Indonesia tuh. Menurut aku kalian di Indonesia masih mungkin bisa beli motor, bisa beli mobil ya kan. Kalau di Singapura bukannya nggak bisa, tapi dengan gaji misal orang Indonesia yang datang ke sini atau dari mana gitu ya, kayaknya ya kayak buang waktu aja gitu mau ngejar dolar di sini. Ya kalaupun sekalipun kalian mau irit ya, kalian mau irit di sini pun wah nggak bisa gitu. Gaji 10 juta di sini mah nothing ya. Gaji 10 juta tuh kayak minum air seteguk finish habis gitu. Itu uang 10 juta ya guys. Jadi wah gajinya 10 juta. Lain kalau kalian misalnya kerjanya sebagai
Misalnya kalian pengen kerja sebagai pembantu di sini ya, itu lain lagi gitu. Tapi kita nggak tahu juga ya. Sebentar. Kalau misalnya kalian mau kerja sini sebagai TKW ya, TKI sebagai pembantu di sini, menurut aku itu lebih baik gitu daripada kalian harus berangan-angan untuk kerja di kerja di office gitu. Lain kalau misalnya kalian dapat kerja di office itu disponsori dari company-nya gitu, tempat tinggal, makan, transport semua dari company sih oke banget ya kan, jadi uang bisa disimpan. Tapi kalau misalnya kalian datang ke sini nggak ada aku baru ngomong apa sih tadi, nggak ada yang support gitu, maksudnya nggak ada sponsornya, kayak aduh ngabisin waktu aja di sini guys, nggak akan ketabung uangnya. Belum lagi sewa kamar di sini berapa coba, yang paling murah ya kalau untuk sekarang mungkin sekitar 7 jutaan untuk sewa kamar, bukan sewa rumah loh ya. Kalau misalnya rame-rame itu satu bulannya 5 jutaan satu kamarnya, itu rame-rame loh guys, mungkin 2 orang 3 orang atau bahkan 4 orang sampai 6 orang ya satu kamarnya. Terus kalau misalnya aku lanjutin ya, kalau misalnya kerja sebagai TKW itu sih bermacam-macam, tergantung dapat bosnya yang kayak gimana. Dapat bos baik ya alhamdulillah, dapat bos yang nggak baik ya syukurin aja, yang penting udah sampai di Singapura, udah kerja ya dilakonin aja ya, itulah rezekinya itu, sabarin. Jadi apapun pekerjaan itu nggak ada yang enak, nggak ada yang mudah. Tapi kalau kita hanya ngerasa pekerjaan itu, maksudnya kalau udah dapetin pekerjaan itu bersyukur banget gitu, happy dengan pekerjaan ini, insya Allah pasti kita akan pun merasa pekerjaan itu sangat ringan gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat bos yang baik, pasti kalian bisa menabung ya. Ini untuk yang TKW ya, untuk yang pembantu gitu. Kalau dapat bos yang baik, makannya ditanggung ya, uang gajinya bisa disimpan ya. Gajinya kalau sekarang, kemarin aku pernah mau ambil ya, itu sekitar 5 juta untuk yang baru kalau nggak salah, atau di bawah 5 juta lupa, gajinya 5 juta gitu. Tapi nanti kalau misalnya kalian masuknya pakai agent ya ada potongan-potongan gitu selama berapa bulan, mungkin 8 bulanan gitu ya. Ya gajinya bisa ditabung lah ya kalau misalnya dapat yang baik. Jadi makannya dari bos gitu. Ada yang bosnya pelit guys, makannya nggak ditanggung, beli sendiri, masak sendiri gitu. Ada bos yang kayak gitu. Jadi gimana coba, jadi kita nggak tahu ya lakinya hidup kita tuh merantau di negeri orang itu kayak gimana, kita nggak tahu gitu. Jadi jangan berpikir wah kerja di Singapura nih uangnya gede gitu, jangan berpikir gitu. Bersyukurlah dapat yang penting kalian di Indonesia itu nggak nganggur, kerja gitu udah alhamdulillah ya guys. Jangan berpikir untuk mengejar seperti pekerjaan seperti teman aku, satu pekerjaan sama aku, satu kerja sama aku gitu. Dia bilang gini, kalau kamu berpikirnya untuk mendapatkan uang itu gede ya, misal sekarang kamu ada uang segini terus berpikirnya gini, aku akan kejar uang yang besar itu gitu. Tapi kalian nggak tahu ya kan, ibaratnya burung ya, burung tuh kamu pegang kuat-kuat, dia mati, kamu kendorin, burung itu akan terbang. Gitulah ya. Jadi ibaratnya terimalah apa yang ada yang sekarang gitu. Misal kalian, yang penting kalian udah kerja di Indonesia udah bagus banget loh guys ya. Kalau kayak aku pernah ditawarin pekerjaan sebagai perawat, nah itu ada sponsornya guys ya, tinggalnya di asrama, makannya ditanggung, terus transportnya ada. Jadi kayak uang gaji memang betul-betul bisa ditabung gitu. Terus ya palingan keluar-keluar sedikit aja kalau misal kalian mau shopping atau mau keluar makan gitu sama temen gitu ya.
Jadi intinya kalau kalian bertanya gimana sih caranya mau kerja di Singapura, kalau kalian pengen banget kerja di Singapura, kalian cari di website ya, lowongan apa aja yang tersedia. Terus kalau misalnya kalian mau jadi pembantu, kalian mencari dari agent ya guys. Di Indonesia itu banyak banget agen-agen pembantu ya, tapi jangan apa ya, apa sih ngomongnya, tapi kalian jangan tergiur banget dengan iming-imingnya agen-agen ya. Banyak kan agen iming-imingnya, wah, bikin dream kalian tuh, mimpi kalian tuh terlalu tinggi gitu, gak sesuai ekspektasi. Nggak taunya nanti sampai di sini, aduh, banyak loh guys yang baru dapat kerjaan di sini terus nggak kuat sama bos, terus kabur-kaburan ya, kabur ke KBRI lah, kabur ke agent lagi lah, macam-macam. Jadi ya intinya, terus kalau ya intinya aku ngomongin mau belit. Jadi intinya mau kerja ke Singapura nggak semudah yang dibayangkan lah intinya ya. Kayak aku nggak pernah tuh yang namanya bermimpi nikah sama orang luar atau bekerja di luar negeri tuh, nggak pernah terpikirkan sebelumnya gitu ya. Ya inilah nasib aku, nikah dengan orang luar negeri, terus kerjanya pun di luar negeri gitu ya. Alhamdulillah. Dan ini seperti apa yang sudah terjadi dengan hidup aku ini adalah mimpi banyak orang ya. Terus kalau untuk laki-laki, kalau kalian mau bekerja di sini, kebanyakan kalau misalnya laki-laki dari Indonesia itu sih kebanyakan tuh sebagai kerja kantoran, electrical gitu. Kalau misal kerja bangunan, terus kerja bangunan atau kebersihan, mereka ngambilnya dari Bangladesh guys. Aku nggak pernah ketemu orang Indonesia. Kalau yang ketemu orang Indonesia sih kebanyakan kerja kantoran di sini gitu. Maksudnya kalau misal direct langsung dari Indonesia kalian mau cari kerjaan ke sini kayaknya nggak bisa sih ya. Tapi kalau misalnya kebanyakan orang yang kerja di sini orang yang diutus dari Indonesia, maksudnya perusahaan Indonesia ada di Singapura terus diutus ke sini gitu, satu. Yang kedua orang Indonesia yang kerja di KBRI, dan di KBRI itu pun orang Singapura pun ada yang kerja guys, bukan semuanya orang Indonesia gitu. Aku pun nggak tahu why, aku pun kayak why, kenapa gitu, kenapa harus ada orang Singapura juga gitu. Aku pikir KBRI ya semuanya orang Indonesia gitu. Nyatanya enggak guys, enggak semuanya orang Indonesia. Yang ketiga banknya Indonesia, ialah seperti company-nya Indonesia ada di sini terus diutus kerja di sini gitu. Oke, yang ketiga mereka kuliah di sini terus dapat pekerjaan di sini gitu. Kalau misalnya mungkin adalah yang langsung cari gitu ya pekerjaan di Singapura langsung dari Indonesianya, tapi mereka mencarinya ya bukan langsung datang ke Singapura ya, bukan, tapi mereka mencarinya dari apa namanya, dari Indonesia dulu, mungkin kirim CV-nya dulu gitu. Oke, sekalipun kalian sudah menikah dengan orang Singapura ya, belum tentu kalian bisa bekerja di Singapura. Kalian harus ada permit untuk bekerja lah ya, maksudnya kayak apa namanya tuh, KTP kalian itu, KTP Singapura itu kalian bisa bekerja atau enggak gitu. Ada yang nggak boleh guys, kalau misal long pass itu nggak boleh bekerja guys ya. Tapi kalau misal long passnya itu long pass plus, nah itu bisa kerja. Tapi kalau cuma long pass doang itu nggak bisa kerja di sini. Jadi intinya bersyukurlah, jangan
bukan bukan nggak boleh bermimpi. Bermimpilah setinggi tingginya ya. Kalau kalian mau bekerja di sini, tekad itu bulat banget, kepengen banget, berusahalah. Jadi kalau misalnya kalian tanya kalau misalnya ada kerjaan tolong dong info ke aku gitu. Nggak semudah itu untuk bekerja di sini gitu. Susah guys. Kalaupun aku mengambil orang untuk kerja, ya paling jadi pembantu gitu. Dan aku pun harus ngurusin bikin ini bikin itu, terus harus ada sponsornya gitu, siapa yang akan garansi dia di sini gitu. Itu susah banget guys, nggak semudah kayak di Indonesia gitu. Jadi kalaupun kalian pengen bekerja ke luar negeri, mungkin salah satu negara yang paling mudah digapai itu Malaysia, aku rasa ya. Kalau aku lihat sih kayaknya Malaysia pekerjaan itu nggak seharus jadi pembantu gitu. Banyak juga yang kerja di toko, yang kerja di mall, di warung makan gitu. Jadi nggak monoton jadi pembantu gitu kalau di Malaysia ya. Itu aku rasa negara yang paling mudah untuk digapai untuk cari pekerjaan itu Malaysia gitu. Kalau Singapura susah banget. Gak usah kan kalian mau cari pekerjaan di sini guys, mau masuk liburan aja tanyanya macam-macam gitu. Ngapain lu datang ke sini gitu, bawa uang berapa lu. Terus kalau saya mau datang ke rumah keluarga gitu, keluarga lu di mana, tinggalnya di mana, unit berapa, blok berapa, tinggal di mana, namanya apa, tempatnya. Susah, datanya full di sini. Kalian bilang ini, oke dicek datanya bener nggak di alamat ini, namanya ini. Kalau kalian salah gimana? Go back Indonesia, nggak jadi masuk. Kayak aku dulu ya, yang kedua kalinya masuk asal ngomong aja ya, mau ngapain ke sini, mau ke rumah temen, di mana rumah temennya, misalnya di sini, oke, ditanya addressnya apa, blok berapa, jalan apa, nomor rumahnya berapa, kita bilang. Kalau salah nanti dicek di komputer ya kan, datanya bener nggak, di rumah ini ada ini. Nggak tahu juga lah ya gimana sebenarnya negara Singapura ini kinerjanya, aku juga nggak tahu ya. Ya pastinya sulit untuk diterobos. Kalau kalian pengen kerja ke Singapura, aku nggak bisa bantu apa-apa ya guys. Jadi kalau misalnya kalian bilang, Kak, kalau misalnya ada lowongan kerjaan di sana tolong info ke aku ya, aku nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kalaupun ada, aku bilang ada lowongan kerja nih di sini, ya palingan yang diambil yang pastinya orang sini dulu lah ya. Kayak susah guys. Aku bukannya mau patahkan semangat kalian gitu, tapi bersemangat lah. Kalau kalian pengen kerja di Singapura, bersemangat lah. Tapi kalau kalian tanya gimana caranya, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu caranya gimana, how to get the work here, I really don't know. Aku benar-benar nggak tahu ya. Jadi jangan, kalau yang udah bertanya aku minta maaf banget gitu. Aku benar-benar nggak bisa aku ngejawabnya di sini ya. Aku benar-benar nggak bisa membantu untuk menolong kalian kerja di sini. Gak usah kalian lah, keluarga aku sendiri aja aku nggak bisa nolong gimana gitu. Adik aku aja kepengen juga kerja di sini, tapi ya nggak bisa. Aku nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Sekalipun suamiku gitu. Kalaupun suami aku mau ambil dia, harus buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Wah, waste time. Akhirnya dia nggak kerja jadinya ya, hanya ngurusin gitu aja. So intinya bekerjalah dimanapun kalian berada ya, intinya bekerjalah ya, jangan nganggur. Kalaupun kalian nganggur, buatlah bisnis ya. Kalau kalian sungguh-sungguh itu nggak ada yang nggak mungkin. Uang itu mau dikejar
sekuat apapun, kalau itu bukan rezeki kalian nggak akan kalian dapatkan gitu. Tapi kalau misalnya uang itu atau rezeki itu memang rezeki kalian, nggak usah dikejar pun rezeki itu akan datang. Ya memang harus bekerja, harus dikejar dan berusaha, tapi masuk logika juga ya kan. Kayak aku tuh nggak pernah bermimpi sekalipun kalau aku akan menikah dengan orang sini gitu, nggak pernah bermimpi sekalipun. Atau misalnya melihat orang wah nikah sama orang luar pengen, nggak pernah terpikir. Ya itulah intinya jodoh ya. Ya jadi ngobrol-ngobrolnya sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya. Jadi apapun pertanyaan kalian tolong tulis di kolom komentar, aku akan menjawab kalau aku bisa, kalau aku tahu. Jangan nanti aku jawabnya sok tahu ya. Aku nggak mau sok tahu gitu. Aku ngejawabnya apa yang sudah terjadi dengan hidup aku, gimana aja di sini aku akan jawab. Jadi kejadian hidup orang itu kan berbeda-beda ya. Hanya itu dulu, sampai di sini dulu. See you next video.